Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai peningkatan manajemen sumber daya manusia pada sektor UMKM di Indonesia. Berbeda halnya dengan perusahaan yang sudah memiliki alur dan strategi yang jelas dalam meningkatkan manajemen sumber daya manusianya, kali ini kami akan membahas bagaimana UMKM melakukan peningkatan manajemen sumber daya manusianya. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya itu perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, yang pertama itu ada usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang per orang atau badan usaha per orang yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur undang-undang. Yang kedua ada usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Yang ketiga ada usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja itu, yang pertama usaha mikro yaitu usaha yang memperkerjakan karyawan antara 1 sampai 4 orang. Yang kedua ada usaha kecil, yaitu usaha yang memperkerjakan karyawan 5 sampai 9 orang. Dan yang ketiga ada usaha menengah, yaitu usaha yang memperkerjakan karyawan hingga 10 sampai 99 orang. Nah, jumlah perusahaan di Indonesia ini terdapat 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, jumlah UMKM terdapat sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%, sedangkan sisanya itu sekitar 0,01% itu merupakan usaha berskala besar. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, jenis-jenis UMKM pun semakin berkembang. Beberapa jenis usaha yang dapat digolongkan sebagai UMKM diantaranya, yang pertama ada usaha kuliner. Makanan adalah kebutuhan pokok bagi manusia dan akan selalu dibeli secara rutin. Usaha kuliner dengan omset dan modal tertentu yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dapat dikategorikan sebagai UMKM. Yang kedua ada usaha fashion. Usaha ini merupakan usaha yang banyak dilakukan dalam ranah UMKM. Usaha fashion yang meliputi pakaian, sepatu, dan aksesoris mempunyai pangsa pasar yang besar, terutama bagi wanita dan anak-anak. Yang ketiga ada usaha kerajinan tangan. Cenderamata merupakan salah satu lini usaha yang banyak dilakukan dalam UMKM. Usaha kerajinan tangan bisa berupa baju, gantungan kunci, oleh-oleh khas daerah, dan juga kerajinan khas daerah. Lalu ada juga usaha di bidang teknologi. UMKM juga mencakup usaha-usaha di bidang teknologi, misalnya seperti jasa penulisan situs, jasa pembuatan situs, jasa administrasi media sosial, jual beli alat teknologi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga usaha kosmetik. Produk kosmetik juga memiliki pangsa pasar yang besar, apalagi produk kosmetik biasa habis dalam waktu yang cepat.
Lalu ada juga usaha dalam bidang otomotif. Usaha ini meliputi jual beli kendaraan, suku cadang kendaraan, dan juga bengkel. Lalu yang terakhir ada usaha agrobisnis. Di Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam bidang pertanian. Untuk itu, ada banyak usaha di bidang produksi pertanian dalam ranah UMKM. Struktur organisasi UMKM mencakup yang pertama ada direktur atau owner yang bertugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab organisasi terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan seluruh aktivitas organisasi. Lalu yang kedua ada manajer keuangan yang bertanggung jawab atas keuangan sebuah perusahaan, khususnya dalam hal laporan keuangan. Bagian ini bertanggung jawab pada pencatatan pembukuan, manajemen arus kas masuk dan keluar, pembagian upah, pengadaan bahan baku, dan pengelolaan modal. Lalu yang ketiga ada manajer personalia. Manajer personalia adalah orang yang mengatur personil seperti staff, karyawan, security, atau bahkan anak magang. Selain itu, manajer personalia juga mengatur rekrutmen karyawan. Yang keempat ada manajer usaha. Manajer usaha adalah orang yang mengatur baik itu produksi, pergudangan, dan distribusi. Personil yang dibawahi oleh manajer usaha biasanya paling banyak di antara bagian yang lain. Lalu yang kelima ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran menangani hal-hal yang berkaitan dengan agen, sales, pengecer, pedagang, dan konsumen. Manajer pemasaran adalah orang yang paling vital dalam sukses atau tidaknya sebuah usaha. Manajer pemasaran harus memiliki pengalaman dan kemampuan teknis yang mumpuni untuk menjalankan marketing sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir ada karyawan yang berada di bawah tanggung jawab seksi-seksi yang menjalankan aktivitas produksi atau distribusi. Bagian-bagian penting lain seperti sekretaris dapat ditambahkan di skala usaha menengah. Namun dalam usaha skala kecil, struktur yang tadi disebutkan sudah termasuk ideal. Dengan adanya struktur organisasi tersebut, UMKM dapat mengatur jalannya usaha dengan baik dan lancar sehingga dapat terorganisir dengan baik dan berjalan sesuai tujuan. Manajemen sumber daya manusia dalam skala UMKM dapat dilihat dari yang pertama adalah penyediaan staf. Proses penyediaan staf atau penarikan tenaga kerja merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Penyebaran informasi perekrutan karyawan pada UMKM biasanya melalui teman, kerabat, keluarga, dan karyawan yang sudah bekerja terlebih dahulu. Proses penarikan tenaga kerja yang dilakukan masih secara informal. Setelah melakukan proses rekrutmen, biasanya dilakukan proses seleksi. Proses seleksi karyawan dapat menghindari tingginya angka keluar masuk karyawan yang dapat mengganggu proses produksi dan penjualan dari produk-produk yang dihasilkan. Proses seleksi tidak hanya ada pada perusahaan yang berukuran besar, tapi juga ada pada usaha-usaha mikro yang baru berkembang, meskipun tidak seluruhnya. Pelaku UMKM yang tidak melakukan proses seleksi biasanya memiliki pelamar yang merupakan tetangga atau kerabat dekat, sehingga menerima karyawan berdasarkan kepercayaan atau menganggap bahwa calon karyawan dapat melakukan pekerjaan yang akan dikerjakan. Sedangkan pelaku UMKM yang menerapkan proses seleksi biasanya memiliki jumlah pelamar yang berlebih, sehingga perlu melakukan wawancara, pemeriksaan berkas, serta melihat langsung praktek kerja para calon karyawannya. Yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan tenaga kerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaku UMKM yang tidak mengadakan pelatihan adalah mereka yang tidak menambah karyawan selama usaha dijalankan atau telah memiliki karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Sedangkan pelaku UMKM yang menerapkan proses pelatihan karyawan biasanya memiliki bentuk pelatihan langsung oleh pemilik sebelum atau mengikut sertakan para karyawan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian daerah. Yang ketiga adalah kompensasi. Kompensasi mempengaruhi kepuasan dan bertindak sebagai umpan balik bagi karyawan. Pemberian kompensasi di luar upah, cuti, dan THR biasanya diberikan kepada karyawan yang mengikuti pameran usaha karena dianggap sudah memberikan nilai karya lebih untuk memajukan usaha.
Selain itu, untuk menghargai perilaku dari karyawan yang sudah ditunjuk untuk mendapatkan tanggung jawab lebih. Yang keempat adalah motivasi. Dalam mencapai tujuan organisasi, dibutuhkan motivasi yang tinggi oleh karyawan. Para pemilik usaha melakukan teknik pendekatan lingkungan dalam memberikan motivasi kepada karyawan. Namun sebagian besar tidak memberikan motivasi, yaitu tidak memberikan semangat secara formal atau dorongan dikarenakan karyawan mereka adalah keluarga sendiri. Yang kelima atau yang terakhir adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Pemilik usaha mempunyai kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang dapat melindungi karyawan dari kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja perlu menjadi budaya yang tidak terkecuali bagi usaha kecil dan menengah, antara lain dengan menyediakan fasilitas keselamatan kerja. Tapi pada umumnya, pemilik UMKM hanya menyediakan perlengkapan P3K di tempat bekerja. Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja lebih ditekankan bagaimana penggunaan mesin-mesin produksi dan alat-alat produksi dengan benar, sehingga dapat menghindari kecelakaan kerja. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM dalam melakukan manajemen sumber daya manusia. Di antaranya, yaitu kesulitan proses rekrutmen yang terjadi karena pemilik usaha tidak memiliki standar dan aturan khusus dalam mencari karyawan baru. Kemudian, tidak adanya tujuan bersama yang dapat terjadi karena pemilik usaha tidak mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan yang jelas dalam usahanya, serta kurangnya kemampuan leadership dalam mengarahkan karyawan. Kemudian, kurangnya kemampuan untuk menghadapi banyak tuntutan dari karyawan, juga adanya dilema dalam mempertahankan dan memberhentikan karyawan yang kinerjanya tidak sesuai dengan harapan, serta adanya permasalahan keterbatasan finansial sehingga pemilik usaha tidak dapat meng-hire Human Resource Development atau HRD untuk mengelola sumber daya manusianya. Dan yang terakhir, kurangnya pelatihan bagi karyawan yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas usaha. Permasalahan mengenai kurang kompetennya dan berkualitasnya sumber daya manusia pada sektor UMKM harus dicarikan solusinya. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari pelaku dari sektor UMKM tersebut. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada UMKM. Di antaranya, pertama, melakukan pengadaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan kepada konsep human capital untuk mencapai sustainable competitive advantage, pelaku UMKM perlu untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi para pekerjanya. Bagi usaha mikro dan kecil yang modal dan keuntungannya masih kecil serta jumlah pekerjanya masih sangat terbatas, mereka dapat mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang berfokus kepada pelatihan manajemen yang telah banyak diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM di daerah setempat. Pelatihan hard skill dan soft skill di luar program pemerintah juga dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusianya. Yang kedua, pengadaan kegiatan mentoring dan coaching. Kegiatan mentoring dan coaching akan mendorong pelaku UMKM untuk belajar dari pengalaman serta tindakan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sukses atau perusahaan-perusahaan besar. Keberadaan mentor dapat berperan sebagai role model bagi para pelaku UMKM yang mana akan membuka pengetahuan dan peningkatan soft skill maupun hard skill dalam menjalankan usaha yang mereka geluti. Sehingga produktivitas dari sektor UMKM ini akan meningkat dan muncul berbagai inovasi.